Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Darmawan dengan NIM 0520400679. Pada tugas ketiga kali ini basis data, hal yang dilakukan yaitu ada dua. Yang pertama melakukan praktikum transaksi yang terdiri dari commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Untuk yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk tugas yang kedua kali ini, sebelumnya saya ingin meminta maaf tidak bisa dilakukan karena keterbatasan spesifikasi pada laptop. Jadi saya akan memberikan praktikum untuk tugas yang pertama yaitu praktikum transaksi. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuka SMPP Control Panel. Lalu jangan lupa kita start Apache dan MySQL. Oke, karena sudah kita start, kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Setelah masuk ke phpMyAdmin, hal pertama yang kita lakukan adalah commit. Commit, commit. Hal pertama caranya yaitu kita close dulu. Pergi ke database, roomkit, kita pilih routine. Saya akan mencoba menggunakan menggunakan tanpa commit terlebih dahulu. Pilih transaksi 1, masukin parameternya. Parameter begin, start transaction, insert into pasien, nama pasien berarti Tito, jenis kelamin L, alamat Jalan Depok 7. Oke, select all from pasien N. Ini berikut parameter tanpa commit. Kita akan coba membedakannya apa dengan commit. Kita press go. Setelah itu kita coba panggil call transaksi 1.
setelah kita panggil transaksi tadi, maka akan muncul nomor 6 pasien Tito. Tapi karena itu tidak ada commit, maka jika dilihat dari database pasien, maka tidak ada karena belum ada perintah commit. Sekarang kita coba pakai perintah commitnya. Balik sini ke rutin lagi. Kita coba tambahin transaksi 2. Transaksi 2 menggunakan commit. Sorry, ini aja kita edit. Ini kita copy. Transaksi 2. Ini di drop. Begini. 6 Tito, berarti masukin commit. Kita lihat perbedaannya. Apakah masuk? Oke, transaksi 2 sudah selesai. Kita coba panggil transaksi 2. Call transaksi 2. Jika kita call transaksi 2, maka akan muncul nama ID Tito. Dan jika kita lihat ke database pasien, maka akan masuk ke database pasien. Karena tadi menggunakan commit, maka data yang masuk, yang kita insert, akan muncul di database pasien. Berikut perbedaan antara commit dan tanpa commit. Oke. Untuk yang kedua adalah perintah rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Untuk perintah rollback ini, caranya hampir sama, yaitu kita ke rutin, lalu create new routine, masuk ke transaksi 3. Ini kita drop dulu. Masukkan parameternya sesuai dengan buku. Begin, start transaction, update pasien, set nama pasien sama dengan danar, where ID pasien dengan 6. Rollback commit. Select all from pasien N. Oke, kita coba melakukan fungsi rollback dan digabung dengan commit. Kita coba go. Tadi kita mencoba untuk mengupdate nama pasien danar yang dimana ID pasiennya yaitu ada 6. Tadi berarti ID pasien nomor 6 adalah Tito. Maka jika kita berhasil, maka akan berubah menjadi danar. Pilih, kita panggil call transaksi 3.
dan ternyata ID pasien nomor 6 masih bernama Tito. Hal itu kenapa? Karena itu rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Karena posisi rollback yang ada di mana ya? Ini dia. Karena posisi rollback ada sebelum commit, maka karena perintah rollback itu maka update pasiennya ini tidak berlaku. Anggap aja seperti di cancel lah, tidak jadi di-update namanya. Jadi masih tetap sama namanya itu Tito. Tapi jika kita ubah, berarti sekarang transaksi 4. Jika kita ubah posisinya rollback ada di bawah commit, kita cek. Seharusnya berubah dari Tito menjadi Danar. Kita coba ya. Transaksi 4 sudah, kita call. Call transaksi 4. Dan terbukti. Nama Tito sudah berubah menjadi Danar. Karena ada perbedaan posisi antara rollback dan commit, jadi kita harus berhati-hati mana posisi yang bagus untuk rollback, mana yang bagus untuk commit. Jadi kita harus tahu itu semua. Jika kita pasien, database pasien, kita cek apakah berubah juga danarnya. Oh, tetap berubah jadi danar. Seperti itu untuk posisi rollback. Selanjutnya, perintah yang ketiga yaitu adalah checkpoint. Checkpoint itu tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita coba yaitu ke roomkit. Ke rutin, kita menggunakan transaksi 5. Dengan dengan perintah checkpoint, maka kita akan mencoba membuat sebuah insert 3 data. Insert kita masukkan dengan menggunakan save point, rollback, dan commit. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Kita copy dulu, soalnya kepanjangan. Oke, sekarang transaksi 5, ini ke drop. Kita mulai. Begin, start, transaction. Insert yang pertama yaitu ini nomor 7. Kita ubah ini menjadi Tina. Berarti ini P, ini ya Depok 10. Kita akan mencoba menggunakan save point. Save point 1. Untuk yang kedua, insert yang kedua itu 8. Ini Joko, pintar laki-laki, ini 4.
menggunakan fungsi rollback. Untuk insert yang ketiga, kita coba commit 89. Ini berarti Anda 5. Ini menggunakan fungsi commit. Commit select all from pasien n. Nah, kita coba menggunakan 3 data tersebut ya. Kita go transaksi 5. Oke, sudah ada. Kita coba call transaksi 5. Call transaksi 5. Jika kita lihat ID pasien yang kita masukkan itu ada nomor 7, 8, dan 9. Dan yang tertera di sini cuma ada 2, 7 dan 9 kan. 7 itu menggunakan fungsi save point. Nomor 8 kita menggunakan rollback, maka rollback-nya tidak ikut masuk ke dalam database. Dan nomor 9 kita menggunakan commit. Setelah itu kita coba ke tabel pasien. Tabel pasien juga sama. ID pasien nomor 8-nya sudah tidak ada. Langkah yang keempat, yang terakhir, perintah terakhir. Yang keempat adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah yang dapat memicu perubahan dalam sebuah basis data. Perintah yang digunakan yaitu semacam insert, update, ataupun delete. Ada sebuah dua kata kunci dalam menggunakan trigger, yaitu before ataupun after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Berikut kita coba untuk membuat perintah SQL-nya. Sebelum kita membuat query, saya akan coba membuat 2 tabel baru untuk difungsikan ke trigger tersebut. Create table obat. In 6 atau increment primary key, lalu kode obatnya varchar 5. Nama obat varchar 30. Harga integer 10. Stok integer 5. Tutup.
Lalu tabel yang kedua yaitu transaksi obat. Transaksi obat, ID transaksi. Tidak. ID pasien integer 6. Oh, 3. ID obat integer 3. ID obat integer 6. Jumlah integer 10. Total harga integer 10. Oke, kita buat dua database dulu. Oke, dua database sudah selesai. Lalu kita coba buat daftar relasinya. Sebelum itu kita buat hmm, kita buat foreign key-nya terlebih dahulu. Ini ID pasien yaitu ini. Foreign key, ID obat juga foreign key. Oke, jika sudah selesai, kita buat relasinya. Hmm, karena kepanjangan, oke, segini saja dulu. Create relationship, lalu ID obat, foreign key-nya ID obat. Ini kita cascade, oke. Lalu kita satu lagi create relationship pasien ke pasien. Oh sorry, ID pasien, foreign key-nya yaitu di pasien. Ini cascade, ini cascade. Oke, karena sudah selesai, maka kita coba melakukan trigger. Lalu masuk ke menu trigger. Transaksi name-nya yaitu TG jual. Pada tabel transaksi obat. Ini after insert. Oke. Update obat. Set
stok sama dengan stok dikurang new stock, new jumlah, where ID obat sama dengan new ID obat. Obat set stok sama dengan stok dikurang new jumlah, where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, cara bacanya itu tag jual ini tes masuk daftar nama transaksi. Apa yang kita masuk transaksinya itu ke dalam tabel transaksi obat. After in dan ini berikut query yang akan kita pakai. Slide kita go. Oke, untuk trigger transaksi obat sudah berhasil. Sekarang kita coba masuk ke tabel transaksi obat dan kita masukkan insert. Ya, sebelum kita mencoba melakukan insert pada transaksi obat, kita harus membuat data pada database obatnya terlebih dahulu. Kita lakukan insert, kita membuat 3 data. ID obat kita coba 90, kode obatnya A1, nama obat Amikacin, harga 20.000, stok ada 10. Lalu yang kedua itu 9091 A2, nama obatnya amoxicillin, harga 15.000, stoknya ada 20. Untuk yang ketiga 92, kode obatnya A3, namanya betadine, harga 7.000, stoknya ada 5. Oke, 3 data sudah selesai, kita go. Kita coba lihat tabel obat. Oke, datanya sudah masuk. Setelah itu kita ke tabel transaksi obat untuk kita cek apakah triggernya berhasil atau belum. Kita coba insert. Kita coba transaksi 1. Siannya Denny. ID obatnya berarti kita ambil, kita coba yang 2. Berarti ini yang A2 itu berarti amoxicillin. Jumlahnya yang kita pilih ada 5, total harganya 0. Kita coba. Kita transaksi obat sudah dibuat dengan menggunakan ID obat 91 dan jumlahnya yang diambil ada 5. Lalu kita coba lihat di database-nya obat. ID obat 91 tadi diambil 5, berarti berkurang 5 berarti sisa 15. Berarti sudah terbukti trigger sudah berjalan dengan baik. Yang awalnya amoxicillin
ada 20. Karena tadi transaksi obatnya diambil 5, maka sisa 15 di database-nya obat. Oke, berikut demikianlah penjelasan dari saya terkait praktikum transaksi menggunakan commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun lamang untuk menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.